Hijau dan hijau. Ada dan sih, hijau-hijau sebenarnya. Green Green, EP kedua dari Cortis yang rilis pada tanggal 4 Mei ya. Yang kalian semua pasti udah tau lah, kayaknya gue nggak harus ceritain lagi. Hari ini gue mau ngasih pendapat gue atau ya opini gue lah tentang album ini atau EP ini dari gue pribadi. Dan juga gue bakal kasih review lah ya, atau ngasih tau ke kalian perasaan yang gue dapet di setiap lagu yang ada di EP ini. Dan di EP ini gue udah pernah reaction 2 ya, TNT dan juga Red Red, karena itu dua ada MV-nya. Tapi sisanya gue belum pernah bikin. Lagu pertama di EP ini tuh ada di TNT guys, yang kita udah bikin reactionnya kemarin. Pendapat gue sih jujur masih sama ya kemarin ya. Cuma mungkin tambahan aja di sini yang gue suka di lagu TNT ini setelah beberapa kali pendengaran ya. Part favorit gue masih sama sebenarnya, Songhyun sama James, yang di situ vokal mereka emang menyala banget sih. Mereka tuh nggak ngumpet-ngumpet lagi vokalnya. Gue rasa sekarang semua member di EP ini itu makin pede dengan vokal mereka, dan kita pertama kali denger itu ya di lagu TNT ini gitu. Kalau secara order ya sebenarnya opini gue masih sama sih jujur guys. Masih yang kayak instrumennya gue suka, terus pre-chorusnya juga gue suka. Gue nggak bakal berpendapat banyak ya di album lagu TNT ini, karena emang menurut gue masih sama aja gitu. Ya mungkin tambahan dikit lagi aja kali ya. Yang gua sadar itu back vokalnya pas bagian TNT itu beneran gak tau, kayak majestic aja gitu loh guys. Kayak lagu-lagu Kanye West gitu back vokalnya. Dan sisanya mungkin masih sama aja gitu. Tetap gue suka masih, karena emang pas reaction aja gue juga udah suka kan, dan sekarang masih suka gitu. Mungkin tambah suka dikit, cuma sebenarnya nggak begitu beda ya. Palangi red. Sesuai warna batik gua, Red. Jujur aja ya guys, waktu pertama kali denger lagu Red ya pendapat gue masih bagus ya, cuma kayak bagus yang basic lah gitu. Karena menurut gue juga lagu ini tuh lagu yang apa bahasanya, grower atau progresif lah di perasaan kalian gitu. Ini tuh lagu yang harus didengerin berkali-kali baru kalian mulai punya perasaan guys. Ya kayak adaptasi dulu lah gitu waktu pertama kali denger. Emang enak dari pertama, cuma ya makin kesini makin enak guys, jujur aja. Karena hal itu ya banyak lagu Cortis tuh, hampir rata-rata lagu Cortis tuh emang awalnya dengernya aneh, cuma lama-lama enak gitu. Dan menurut gua itu yang bikin dengerin lagu-lagu Cortis tuh jadi seru gitu, karena ada experience-nya sendiri. Atau kalian main game RPG lah gitu, awalnya masih noob kan dengan equipment yang dikit. Pokoknya kalian masih noob lah, intinya masih polos gitu. Kayak pertama, apaan sih ini? Makin lama setelah kita menelusuri lebih dalam, makin seru guys. Itu yang gue dapat dari Cortis. Makanya sampai saat ini gue suka banget lagu-lagu Cortis ya, karena ada experience-nya tersendiri guys. Adventurous. Jadi kayak ada petualangannya lah gitu. Ibarat kata aja, cuma itu terutama di lagu Red guys. Makin kesini gue makin suka lagu ini. Ini jujur aja, awalnya gue kira tuh gue denger Red gue suka oke, tapi gue cukup denger sekali gitu, nggak bakal gue repeat. Menurut gue waktu gue denger MV-nya, nonton MV-nya. Tapi ternyata gue ulang-ulangin mulu guys, terutama karena sering lewat di FYP gue sih guys. Ada yang ya dance challenge-nya lah, bukan cuma dari idol, tapi semua orang juga gitu. Dance challenge seret, palangi nunci nasar pigi. Karena muncul terus lama-lama gue kayak makin seru ya gitu. Dan jadi munculin niat gue buat menghafalkan lagu ini gitu. Gue kalau suka lagunya gue pengen hafalin guys. Red ini udahlah gitu, ya pamer dikit lah. Itu gue mau ngasih tahu aja kalau gue tuh udah suka banget lah sama lagu ini gitu, Red. Ya kita bahas koreonya dikit lah ya, walaupun sebenarnya ini kita review lagu, cuma nggak apa-apa lah. Walaupun koreonya terlihat simple ya, gue akuin lumayan simple lah dibandingkan Fashion dan Go. Ini dipelajarinnya jauh lebih cepat dibandingkan gue pelajarin Fashion dan juga Go guys. Tapi yang bikin agak challenging itu energi dan juga body control lah ya, karena gerakannya kan pas begini kakinya begini guys, jadi agak susah sebenarnya. Jadi kalau dilihat mungkin gampang, tapi dilakuin datang bebe. Tapi setelah kalian udah mulai mulai bisa mengikuti gerakan ya, pasti sisanya gampang lah gitu. Dan seru untuk dilakuin.
Gua sekarang sebelum WO ya, gua pemanasan dengan Red Red karena emang gerakannya penuh gerak terus gitu loh. Jadi buat pemanasan oke banget menurut gua. Terus juga Koreanya tuh nagih guys. Jadi sekarang gua lagi diem misalkan diem tahu-tahu. Apaan tuh? Gue juga ngerasa sih di lagu ini tuh Joohoon makin pede sih, dance dan juga di vokalnya lah. Karena di sini part dia juga lumayan banyak kan. Di sini dia lumayan banyak dapat bagian center ya, di bagian koreonya. Ya kerasa aja bedanya gitu. Joohoon lebih pede dan gue suka banget liatnya. Kan kalau di yang EP debut mereka tuh yang Color Outside the Line, jujur gue masih ngerasa kayak Joohoon nih potensinya gede, cuma dia masih kurang pede gitu gue ngeliatnya cuy. Ya karena kan emang dia masa trainingnya paling sedikit kan. Jadi gue paham lah. Dan sekarang kita udah bisa melihat perkembangannya guys. Gue menyadari hal itu. Jadi Joohoon fighting ya. Dan of course favorit part gue di sini, Call Me a Freak, Hole in the Sea. Ibarat kalau di Hearts to Hearts tuh Stella guys. Part Stella kan selalu addicting ya. Nah di Cortis nih, terutama lagu Red Red itu Songhyun guys. Nggak koreonya, nggak vokalnya sih. Vokalnya Songhyun ya, Songhyun deep voice itu bener-bener nagih guys. Di sini lagunya jujur unik sih guys. Pas dari mood sampler juga kerasa kalau ini lagu bakal unik gitu. Kayak apa ya? Kalau kalian kalau kalian paham maksud gua nih, mungkin kalian bakal ngerasa kayak iya juga ya. Gua ngerasa lagu ini tuh kayak ada vibe aliennya guys. Ya nggak sih? Kayak lagi naik alien saucer guys, pesawat alien lah. Atau kalau kalian di sini fans Marvel ya guys, di film Thor Ragnarok tuh waktu lagi di Sakaar ya, planet Sakaar, itu kerasa kayak gitu guys lagunya. Ini yang gue dapat ya. Pokoknya instrumen Lil Uzi Vert lah, unik gitu kayak kocak ya. Ini juga jadi salah satu bukti sih kalau di EP ini tuh banyak banget experience yang bisa kita dapetin gitu. Jadi nggak sekedar denger lagu doang. Ya pas intronya juga sih yang Who is talking? I don't care. Gue nggak tahu itu bagian Kono atau Martin ya. Kalau lihat di color coded lirik sih Kono ya. Cuma nggak tahu di sini suaranya agak mirip Martin. Cuma nge-hype aja gitu. Who is talking? I don't care. Who is talking? I don't care. Who is talking? I don't care. Jadi ada apa nih? Jadi excited gitu loh. Suaranya Martin, vokal Martin agak-agak kayak Ken Carson ya. Dan gue juga suka lagu-lagu Ken Carson. Makanya pas gue dengerin kayak wah anjir, apa nih? Mantap. Nah terus juga yang bagian gue nggak tahu itu kayak bagian pre-chorus deh, yang pokoknya vokal Songhyun di It's time the Asai. Dan gue rasa ini emang cocok banget sih, karena emang Asai kan udah lumayan melekat lah sama Songhyun gitu, karena Songhyun suka Acai Bowl kan, dan ini judul lagunya Acai. Jadi menurut gue make sense kalau Songhyun itu di sini paling bersinar ya. Jujur aja, pas bagian vokal itu, lagi-lagi guys, di sini semuanya tuh makin pede gitu, buat nunjukin vokal skill mereka. And I appreciate that. Terus pas gue baca Joohoon juga, lagi-lagi guys, makin gacor. Ibarat kalau di Hypen tuh mungkin Jake kali ya, yang dapat julukan Icon of Growth. Pokoknya icon tentang perkembangan lah. Bukan cuma di lagu ini, di EP ini Joohoon. Lagu ini liriknya juga mendeskripsikan tentang kehidupan Cortis lah. Pokoknya lirik anak muda gitu loh guys. Lagu-lagu rap zaman sekarang gitu. Tapi bukan tentang Acai doang. Pas gue dengerin lagu ini emang gue dapet experience yang unik. Jadi kita langsung aja ke YCC atau Young KK atau Young Creator Crew. Lagu ini udah lama rilisnya ya sebenarnya, dan banyak banget waktu itu yang minta gua reaction lagu ini, cuma selalu gua tolak ya, karena emang lagunya kan belum rilis secara official ya waktu itu, cuma dari performance atau dari video-video TikTok lah, tapi belum yang officially released on digital platform. Akhirnya kita bisa dengerin lah ya secara resmi. Dan jujur aja guys, dulu gue pertama kali denger lagu ini aneh coy. Bahkan maksudnya bagi gue yang cover ya, denger Yongkook waktu awal tuh kayak ini apaan coy, aneh gitu jujur aja guys. Pas lewat di TikTok atau itu kan ini lagu pernah dibawa perform kan, ya aneh gue dengernya waktu itu. Tapi lama-lama sama kayak Red Red guys, karena lewat mulu ya, lama-lama nonton nih TikTok terus Yongkook gini-gini mulu guys. Walaupun ini gerakan yang simple ya, kayak kalian manggil burung dara, cuma disitulah letak racunnya guys. Justru gerakan simple ini ya yang bikin gua tertarik coy. Teppanyaki on my back,
goyang keke. Dan itu menurut gua yang bikin Cortez tuh unik ya, bukan cuma secara lagu. Contoh kalau yang sebelumnya Fashion mungkin ya, Fashion kan gitu-gitu doang kan. Tapi sampai temen-temen gua yang non K-popper aja, bukan yang gua ajak bikin video ya, beda lagi nih, temen gua yang lain banyak itu sampai post pakai lagu Fashion, tiba-tiba Fashion. Gua pun kaget gitu karena wow, impact Cortez nih luas banget coy. Radius impactnya tuh banyak casualties ya, banyak korban yang kena bahkan di luar K-popper gitu. Dan juga temen-temen gua yang nggak suka K-pop aja pasti tahu Cortez guys, setidaknya pernah dengar nama Cortez gitu. Saking kuatnya image Cortez ya, sampai-sampai ada julukan Ngortis coy, outfit Cortez. Jadi kalau ada orang pakai outfit skena pasti bilangnya Ngortis pada waktu itu ya, karena Cortez ini jujur aura farmingnya gede guys, auranya gede gitu. Dan itu yang terjadi di lagu yang ke gua gitu. Jadi gua kayak awalnya apaan sih ini, tapi lama-lama Teppanyaki on my Mac guys, nempel dan suka gue jadinya. Jujur aja gue sekarang suka gitu. Terutama yang partnya Kono yang itu setahu gue part Kono yang itu menceritakan tentang dulu ya, waktu dia masih era Issey Jin 2004 Jepang ya, Pak Korea. Waktu dia pre-debut, pokoknya dia ngapain aja dapat julukan kan. Dan juga Martin ya, pokoknya transisi Kono ke Martin itu smooth. Karena menurut gue juga Kono sama Martin nih suaranya agak-agak mirip ya, agak seamless gitu transitionnya. Jadi kayak kalian denger lagu di Apple Music terus kalian nyalain fitur seamless transition. Apalagi pas bikin Renit back. Itu kan Kono sama Songhyun dapet kan ya part itu ya, dan dua-duanya bawainnya dengan warna mereka masing-masing guys. Ini juga lagu pemanasan WO sih, jujur cocok banget guys. Bukan buat pemanasan doang, tapi emang buat olahraga juga dah. Energinya kan juga emang electrifying ya, jadi adrenalinnya tuh naik gitu. Soalnya bener-bener membakar semangat ya. Jadi kalau denger lagu ini nih kuping kalian kayak yang ke apaan sih aja? Ya, you know what I mean. Intinya dulu gua nggak suka lagu ini, bukan nggak suka sih, aneh aja guys. Tapi lama-lama apaan sih kok jadi demen ya? Lagi-lagi guys, experience dengerin Cortez. Let's go, kita ke selanjutnya. What's up? WhatsApp ini lagu yang paling gua excited lah waktu dengerin mood samplernya, karena lagu favorit gua di Cortez of all time kan What You Want ya. Nah pas gua denger mood samplernya mirip-mirip vibe-nya guys. Karena itulah ekspektasi gua dengan lagu ini tuh tinggi. Dan well sesuai guys, sesuai. Walaupun sebenarnya jalurnya agak beda sama yang gua ekspektasi ya, tapi tetap gua suka gitu. Ternyata ini lebih chill dari yang gua kira. Jadi ini kayak WhatsApp dan juga What You Want dan juga Joyride jadi satu gitu. Instrumennya di sini I like it so much ya. Nomu Jawa. Vokal mereka juga Nomu Jawa ya. Dan unik ya di sini Kono kena lagi guys, sama Martin kena diss lagi kayak waktu Fashion ya. Favorit part gua sih ya rapnya Songhyun sama James sih guys. Emang menurut gua juga Cortez nih membernya all rounder semua, jadi nggak gentar lah kalau dikasih vokal ataupun dikasih rap. Dan entah mengapa lagu ini kayaknya cocok buat dijadiin soundtrack Spider-Man Across the Spider-Verse deh ntar guys, yang part 2. Dan menurut gua juga di lagu ini tuh semuanya dapat spotlight sih guys. Jadi nggak cuma satu member doang yang bersinar, tapi semuanya dapat gitu. Jadi pembagian liriknya, distribusi lainnya tuh pas banget menurut gua. Yang gua dapetin pas pertama kali dengar lagu ini ya, ini kayak oke, Martin gacor banget. Kono juga gacor banget. Songhyun juga, Jun juga, James juga. Jadi rata gitu guys, full gacor ya. Jadi nggak ada yang kebanting gitu, karena semuanya dapat rezeki yang sama guys. So I like this song very much. What's up ya, Domil, what's up. Mantap lah pokoknya lagu ini, mantap guys. Satu kata buat lagu ini, mantap. Mari kita lanjut ke lagu terakhir, Bibir Biru, Blue Lips. Ini intronya unik banget sih menurut gua. Suaranya tinggi tiba-tiba ya. Dan waktu gua lagi live TikTok, ada yang bilang kalau lagu ini juga ditulis oleh Martin. Dan
Ya, bener ternyata. Kayaknya hampir semuanya rata-rata ya di EP ini ditulis setidaknya satu member lah. Tapi yang paling gue inget di lagu ini tuh written by Martin Edwards ya. Ini lagunya mirip-mirip Lullaby di Color Outside the Line. Nyamuk, kenapa banyak nyamuk kamar gua? Pengen narkotis lu pada. Jadi lagunya ini lagu chill ya, dan sesuai sama judulnya Blue Lips, gua ngerasa kayak lagi di air guys. Walaupun Blue Lips bukan tentang air, tapi karena blue, jadi gue kerasa kayak air. Di sini mereka semua vocal farming. Gua kayaknya kalau lagi nge-chill di laut ya, walaupun gue fobia laut, gue bakal dengerin lagu ini sih guys, Blue Lips. Ini lagu galau lah. Setelah gua telusuri arti liriknya, ini galau yang bukan galau cinta, tapi galau tentang diri sendiri. Jadi kalau lagi overthinking, this is the song, bro. My blue lips. Tapi di sini vokal Kono cocok banget sih. Di sini suara dia kan emang paling tinggi ya nadanya ya, dan enak aja gitu didengar ya guys. Intinya ya lagu ini refleksi diri lah. Blue Lips-nya ini setahu gue karena lagi tahan napas. Kalau kalian di air kan tahan napas nih, bibir biru. Pokoknya tentang seseorang yang masih ngejar mimpi lah gitu. Jadi kortis banget kan, Gen Z banget lah. Bukan cuma buat kortis doang, tapi Gen Z. Karena hampir semua Gen Z pasti ngerasain ini. Jadi semua Gen Z harus dengerin Blue Lips guys. Gue suka banget vibe di lagu ini, vokalnya, instrumen, pokoknya overall I like the song. Lagu santai, lagu galau, masuk juga. Jadi menurut gue juga ini ending yang tepat lah buat menutupi EP ini gitu. Di awal TNT meledak, ya kan, meledak-meledak, tutup dengan Blue Lips yang adem tapi kayak terombang ambing guys. Pokoknya the perfect ending song guys. Alright, kesimpulannya yang mungkin bisa gua sampein buat EP ini itu emang EP yang menurut gua agak niche guys. Buat yang suka-suka aja gitu. Kalau misalkan kalian gak terlalu masuk selera lagunya, mungkin kalian bakal anggap ini lagunya aneh-aneh, terus kayak apaan sih, berantakan, bla 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 bla. Ya berarti emang bukan buat kalian pasarnya gitu. Tapi kalau kalian suka ya selamat, kalian masuk di target pasarnya Kortis. Terus yang gua rasa juga EP ini nunjukin banget kalau Kortis tuh begini guys. Karena menurut gua ini lumayan beda vibe-nya dengan EP Color Outside the Line. Di sini mereka makin jor-joran buat nunjukin skill mereka. Lagu-lagunya ini bener-bener nunjukin kayak sisi lain dari mereka gitu lah guys. Jadi kayak beda nih dari yang Color Outside the Line, tapi masih ada Kortisnya. Dan menurut gua kalau kalian mau denger EP ini juga harus sesuai urutan ya. Jadi jangan di skip-skip biar bisa dapetin experience yang unik. Karena TNT, Red Red, Asayong Keke itu masih tinggi energinya. Pas udah WhatsApp udah mulai agak turun nih, Blue Lips baru udah blush. Loud. Top 3 gue di EP ini lagunya untuk saat ini ya, karena gue yakin list ini bisa berubah seiring berjalannya waktu. Apalagi gue gitu ya, yang kalau lagu bisa berubah-berubah. Tapi yang jelas untuk saat ini, yang pertama itu WhatsApp guys. Karena ya seperti yang gue bilang tadi, ini lagu yang paling gue antisipasi. Sesuai banget sama ekspektasi gue. Walaupun beda jalur ya, kayak tadi gue bilang, tapi gue puas banget tetap. Jadi kayak beda jalur tapi masih jalur gue juga, cuma jalur yang lain gitu. Sampai begini tuh dari gue. Nomor 2, jujur gue masih bingung sih antara TNT atau Red Red ya. Karena Red Red ini gue suka dengerinnya, TNT juga gue suka gitu secara lagu. Cuma untuk saat ini gue taruh TNT. Dan nomor 3, gue bakal taruh Blue Lips. Karena ya itu tadi yang gue bilang guys, secara keseluruhan lagu ini emang the best ya. Cuma kenapa gue taruh di nomor 3? Karena gue kayaknya bakal denger lagu Blue Lips ini cuma kalau lagi pengen nyantai aja guys, nggak secara semua situasi lah. Di yang dimana kalau WhatsApp kayaknya mau gue lagi di jalan, mau gue lagi nyantai juga, nugas masih masuk guys. Cuma kalau Blue Lips buat olahraga, it doesn't make any sense buat gua. Jadi gua taruh nomor 3. Untuk saat ini ya, list ini bisa berubah-berubah. Jadi kalian nggak usah terlalu di garis bawahin banget atau di dalam kurungin banget, soalnya ini pasti bakal berubah. Kalau kalian top 3-nya apa, teman-teman? Apakah sama listnya kayak gua? Apakah kalian setuju dengan pendapat gua guys tentang EP ini? Kalau misalkan kalian punya pendapat yang lain, sharing aja di kolom komen, oke? Dan jangan lupa juga ya, ini tuh pendapat gua sendiri ya teman-teman tentang EP ini. Kalau kalian gak sependapat ya I'm so sorry. Namanya juga pendapat pribadi ya teman-teman. Yaudahlah, terima kasih semuanya buat yang udah denger gua yapping selama setengah jam ini. Kalau gua rekaman, gak tau nanti editnya gimana. Kita bertemu lagi nanti, oke? Bye-bye.